Halo intelektual muda, balik lagi di Content of University nih. Kali ini aku Audia, nggak sendirian nih, bareng kakak-kakak dari Pendidikan Bahasa Lampung. Boleh nih kak, berkenalan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vena Audia Praskela dari Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Angkatan 23. Izin memperkenalkan diri, saya Apriana dari Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung Angkatan 2023. Oke, semuanya dari angkatan 23 nih ya. Iya kak. Kayaknya baru-baru menikmati masa dari maba. Kayaknya baru belum kelewat ya masa maba. Oke, langsung aja ya pertanyaan yang pertama. Ini aku mau tanya nih, secara spesifik apa sih yang buat kalian tertarik dan minat pada pendidikan bahasa Lampung? Sedangkan banyak nih pendidikan bahasa kayak pendidikan bahasa Indonesia, tapi apa yang buat kalian, wah aku nih pengen nih jadi anak pendidikan bahasa Lampung? Boleh nih dari kak? Izin jawab ya kak. Ngelihat dari yang sekarang tuh banyak yang anak-anak yang kurang menggunakan bahasa Lampung ya kak ya. Jadi saya tuh tertarik buat masuk prodi pendidikan bahasa Lampung itu buat memperdalam bahasa Lampung biar bisa diajarkan kepada anak-anak muda sekarang kak. Gitu. Wih, keren banget nih. Boleh nih dicoba untuk intelektual muda. Keren banget. Buat kalian sendiri? Kalau aku sendiri nih, kenapa lebih milih pendidikan Bahasa Lampung daripada bahasa yang lainnya? Nah, pertama itu kan sekarang ini kita lihat dari peminatnya, penuturnya. Bahasa Lampung ini hampir dikatakan punah gitu kan. Nah, jadi kalau kata bahasa Lampungnya, lamun mak ram, siapa lagi? Lamun mak ganta, kapan lagi gitu. Terus yang kedua, ingin lebih mengenal, lebih mencintai lagi, mendalami tentang kebudayaan bahasa Lampung itu sendiri gitu. Kesannya dalam banget ya intelektual muda. Boleh nih buat intelektual muda termotivasi mau jadi gabung jadi bagian pendidikan bahasa Lampung. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, menyinggung tentang pengetahuan dari bahasa Lampung dan budaya khas Lampung nih kak. Nah, bahasa Lampung kan ada tuh dialek A sama dialek O. Nah, apa nih perbedaan yang mendasar dan tantangan penggunaan dalam bahasa ini? Boleh nih kak? Kebetulan banget nih kak, saya sebenarnya saya dialek A dan Apriana dialek O. Nah Oh, pas kebetulan banget. banget. Nah jadi yang mendasar itu mungkin bahasanya kak. Nah dalam dialek O itu kan ada dialek A itu kan ada misalnya bahasa dalam kata kamu. Dalam bahasa Lampung dialek A itu kamu. Tapi kalau dialek O itu ada yang dikeo gitu kak. Ya gitu. Kalau tantangannya mungkin ini kak. Misalnya kan kalau ngobrol sama orang yang beda dialek itu, kadang saya kurang mengerti gitu kak, arti dari apa yang mereka bicarakan gitu. Kurang ngerti ya, Iya, agak susah berarti ya, agak dialek. Aduh, kalau misalnya belajar gitu kayaknya ngerti-ngerti dikit kak, tapi ya gitu. susah. Selanjutnya untuk dialek yang Apa tadi? selanjutnya untuk dialek, Dialek O. iya dialek O. Tadi dialek A ya kakaknya, selanjutnya untuk dialek O gimana nih? Untuk tantangan dialek O, sebenarnya nggak ada tantangannya sendiri sih, karena kayak kalau dialek O ini kan, apalagi dia lebih kental nih. Ya. Kalau tantangannya si Vena tadi kan dari A ke O, itu susah karena lebih medok gitu kan. Nah, kalau dialek O, belajar dialek A, itu kan dialek O sendiri memang sudah medok. Kalau belajar dialek A, dia sebenarnya kayak ya udah ngalir aja gitu karena memang dialek A nggak terlalu spesifik ininya. Terus untuk tantangannya apa? Tantangannya itu kalau aku sendiri kayak mau ngomong bahasa Lampung nih, mau ngobrol pakai bahasa Lampung sama orang-orang, itu kadang ada rasa entah karena lebih menghargai ya, jadi takut kalau kita ngomong ini takut nanti nggak paham, nggak ngerti gitu. Jadi kayak lebih menghargai mereka aja sih. Sebenarnya mau gitu, bukan tidak mau untuk memakai bahasa itu sendiri gitu. Tantangannya cukup beragam ya untuk kaum muda. Kalau misalnya dari dialek A ke O itu agak susah, tapi kalau dari O ke A itu agak gampang.
Oke, selanjutnya ini menurut kalian ini strategi apa nih yang paling bisa digunakan untuk memperkenalkan bahasa Lampung di kalangan generasi muda? Sekarang kan kita tahu tuh bahasa Lampung kayak punah gitu ya kak. Jadi menurut kakak-kakak sendiri nih apa nih strategi yang paling efektif yang bakal digunakan? Kalau menurut saya, strategi yang paling efektif itu ini membuat kayak konten-konten kayak percakapan menggunakan bahasa Lampung Hmm. atau membuat konten-konten yang kayak animasi yang menggunakan kayak benda-benda bahasa Lampung gitu kak. Itu sama belajar kayak dari diri sendiri itu menggunakan bahasa walaupun satu atau dua kata setiap hari. Harus konsisten gitu loh kak. Jadi itu bisa menambah kosakata mereka sendiri gitu. Itu ke cara ya memperkenalkan bahasa Lampung ke orang-orang. Sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, kalau ke bahasa siapa tahu mereka belum seberapa paham gitu. Jadi kayak ih apa sih gitu. Nah, jadi mungkin lebih ke logatnya dulu. Kita pakai bahasa Indonesia tapi logatnya logat Lampung gitu. Dari situ mereka penasaran, apa sih logat apa itu gitu. Bahasa daerah Lampung. Oh, emang bahasa daerah Lampung gimana gitu bahasanya gitu. Betul banget nih kak. Promosinya itu dari kehidupan sehari-hari dulu ya kak. Itu menurut saya sih paling efektif nggak sih? Selanjutnya aku mau nanya nih sebagai mahasiswa kontribusi nyata apa nih yang udah kalian lakukan untuk memajukan bahasa Lampung di lingkungan kampus atau komunitas yang lainnya? Kalau saya ya kak, saya tuh kalau mau ngobrol sama teman-teman gitu, itu menggunakan bahasa Lampung kadang campur-campur bahasa Indonesia. Terus kalau dalam kelas gitu, presentasi itu bertanya, menanggapi itu menggunakan bahasa Lampung kak. Ataupun ngobrol sama dosen, itu harus menggunakan bahasa Lampung. Jadi walaupun kita belajar campur-campur bahasa Lampung Indo, itu tapi itu ada kemajuan setiap harinya. Kita bisa mengetahui bahasa-bahasa yang belum kita tahu tapi kita praktekkan gitu kak. Boleh dari kakaknya? Kalau si Vena tadi kan presentasi terus diskusi sama teman, ngobrol sama dosen itu pakai bahasa Lampung ya. Izin nambahin aja ya. Selain itu juga kami ini kan semester 3 pernah ada mata kuliah cipta lagu. Nah, Kita lagu. iya cipta lagu. Jadi kita menciptakan lagu bahasa Lampung, baik itu pop ataupun gitar tunggal klasik. Nah, itu dari liriknya kita buat sendiri, terus nadanya kita buat sendiri gitu. Nah, kebetulan kalau aku kemarin, nah mulai dari lirik, nada, terus sampai ke pengiringnya juga kebetulan aku bisa main gitar sendiri. Jadi sampai ngiringin lagu aku sendiri itu benar-benar pure pakai bahasa Lampung gitu. Oh, Jadi nyiptain iya, lagu. jadi selain bisa dalam percakapan sehari-hari tadi sama dosen, sama teman pakai bahasa Lampung, juga buat lagu dalam seni juga kita berkontribusi gitu, buat lagu pakai bahasa Lampung. Wah, keren banget nih. Aku nggak nyangka loh, ternyata pendidikan bahasa Lampung sekomplit itu ya. Dari kayak ada seninya, dari bahasa tentunya, tentang nyanyi-nyanyi. Kayak bayangin bahasa Lampung tuh ternyata bahasanya ternyata mencakup luas nih intelektual muda. Ya. Oke, intelektual muda, karena kita udah ngobrol banyak nih tentang pendidikan bahasa Lampung dari kakak-kakak dari pendidikan bahasa Lampung. Buat intelektual muda yang penasaran tentang pendidikan bahasa Lampung ini bisa cek Instagram Pendidikan Bahasa Lampung atau Instagram Sekubal Unila. Terima kasih banyak nih Kak udah nyempetin ngobrol bareng Rakanina. Iya, Jama-jama. Oke, boleh nih Kak kasih satu kata dalam bahasa Lampung buat intelektual muda yang lagi nonton nih. Satu kata ya kak. Ya, satu kata. Sikap. Bye.